Oke teman-teman, kita akan lanjutin untuk tutorial dari controller atau API. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugra 33. Kita masih di series Odoo Development 17 tutorial. Kita lanjutin untuk tutorial dari API-nya gitu kan, atau controllernya. Nah, terakhir kita akan menggunakan return dari teks aja ya. Kita akan coba return menggunakan template gitu kan. Terus templatenya ini kita akan menggunakan layoutnya si Odoo gitu kan. Jadi ada layoutnya untuk header dan footernya. Jadi kita nggak, ya kalau mau bikin layout sendiri ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi di sini kita mau pakai layoutnya Odoo. Nah, gimana sih untuk untuk return render template gitu kan? Caranya yang pertama, kita buat dulu deh templatenya ya. Nah, untuk template itu biasanya dibuat di folder views. Kita akan buat template. Kalau misalnya mau dibikin folder sendiri, template nggak masalah, tapi polanya Odoo itu di folder views ya untuk template. Jadi kita akan buat templatesnya itu adalah Odoo tutorial template, terus .xml ya untuk extensionnya template. Oke, terus ininya seperti biasa UTF-8, terus ininya Odoo, jangan lupa tag Odoo-nya ya. Nah, terus untuk membuat sebuah template apa ya, template keyweb lah istilahnya gitu kan, atau engine-nya itu engine keyweb untuk melakukan processing si template ini gitu kan. Nah, tagnya adalah template, terus kita perlu define ID-nya. Kita akan menggunakan seperti ini aja ya, simple tutorial. Terus ada parameter name ini nanti akan dijadikan title ya, tapi kita akan skip dulu. Kalau teman-teman mau ngasih boleh, jadi kayak gini nih, name misal namanya Odoo tutorial. Wah, tipe terus controller. Nah, di sini kontennya itu untuk memanggil untuk memanggil template lain di template kita, itu kita bisa menggunakan tag call gitu kan. Tagging T-nya dulu, terus T call gitu kan. Artinya ini melakukan pemanggilan template lain, atau bisa dibilang subtemplate lah gitu kan. Jadi kita misal ada satu ya, contohnya layoutnya Odoo gitu kan, kita nggak perlu define ulang untuk header footernya, tapi kita tinggal manggil aja untuk ID templatenya kita panggil gitu kan. Nah, namanya itu kalau nggak salah ini ya, web.layout ya. Terus di dalam web.layout ini kita baru nih konten kita gitu kan. Oke, mungkin kita akan simpel dulu ya. H1 misal Odoo tutorial template, terus kita akan bikin tagging P misal, atau tagging button aja, button kote sih tutupnya. Oke, button ini udah tipe kehapus T-nya ya. Oke, button ya, buttonnya misal klik, walaupun belum ada fungsionalnya ya. Oke, ini kita bikin template simple dulu gitu kan. Terus kita akan lakukan rendering template ini di routing atau endpoint yang kita buat gitu. Caranya adalah kita masuk ke controller, terus di sini sebenarnya bisa kayak gini ya teman-teman, http request.render. Jadi fungsinya adalah ini ya, .render. Tapi biar lebih simple, nggak terlalu panjang, jadi saya pengen request kayak gini, terus ininya saya buang. Jadi ini ada fungsinya ya untuk si render ini.
Kalau di sini sih kalau saya arahin harusnya ada dokumentasinya sih ya. Iya, harusnya ada dokumentasinya. Nah ini nih, oh nggak ada, docstringnya gini aja sih ya, dia manggil function ini ya. Oke, terus ininya kayak gimana sih? Ininya itu adalah ID ini, tapi harus kita concat dengan nama modulnya. Nama modulnya kebetulan sama, jadi kayak gini, Odoo tutorial, atau kita bedain deh, ini Odoo tutorial template ya, biar beda ID dan nama modulnya. Nah, parameter yang pertama untuk render ini adalah template ID-nya. Yang kedua adalah bisa dibilang values-nya atau objek atau values lah gitu kan. Nah, ini bisa array, bisa dictionary gitu kan. Itu macam-macam. Tapi kita akan kosongin dulu. Jadi kayak gini dulu ya. Nah, atau boleh nih dikasih suggestion, katanya title ya, title Odoo tutorial. Nah ini title ini kita bisa istilahnya apa ya, kita render atau kita olah di templatenya gitu kan. Jadi data yang dikirim dari sini, dari si controllernya, dari endpointnya, itu kita bisa dapat nih untuk objek ininya nih, objek konteksnya kita bisa dapat gitu kan. Kayak gini contohnya. Ini berarti untuk ngegetnya itu bisa menggunakantout atau escape gitu kan. Nah, tapi untuk di versi terbaru sebenarnya menggunakantout gitu. Untuk mengeluar output dari values atau objek gitu kan. Nah, caranya kayak gini ya. Ini biarin, terus kita bikin H2 deh. Nah, di sininya di dalam H2-nya bisa langsung ya,tout title. Ini tagnya satu aja berarti ya, kayak gini. Dan ini harusnya adalah teks dari Odoo tutorial tadi yang dikirim dari controllernya gitu kan, atau dari endpointnya kayak gitu. Nanti ini kita akan bisa ngolah di sini, kita bisa looping data ya, kita bisa pengkondisian dan lain sebagainya gitu. Ini kita tampilkan data simple dulu aja ya. Oke, di sininya udah, ininya udah. Kita biasanya saya kebawahin ya, ininya biar lebih, nah kayak gini. Oke, di sini kita baru ngirim title aja sebenarnya. Dan jangan lupa kita daftarin juga nih si templatenya di manifest ya. Karena memang untuk templatingnya ini itu dimasukkan ke dalam database gitu kan sebagai views. Tapi kalau controllernya, oh iya, saya ada yang lupa juga. Kalau controller dengan model bedanya adalah kalau controller ini nggak di store ke database, jadi dia ya di runtime aja gitu kan, ketika processing aja ada jalannya gitu, nggak disimpan di database. Tapi kalau model kan ada name sebagai table name, terus file-filenya itu disimpan semua di database gitu kan, kecuali functionnya gitu. Oke, kita daftarin di sini untuk views-nya. Views, nama views-nya adalah Odoo tutorial, bukan views sih, tutorial template ya. Oke, kita daftarin udah di manifest, ininya udah, terus controllernya juga udah ya, type-nya TTP dan ininya none ya. Nanti untuk out, none, public, dan user kita akan lihat mungkin di pembahasan selanjutnya ya. Oke, jangan lupa kita refresh atau restart dulu service Odoo-nya. Dan kita harus melakukan upgrading karena memang kita memasukkan views ya, views baru gitu kan. Oke, kita masuk ya ke apps, terus kita upgrade. Oke, nggak terjadi error dan kita akan eksekusi di tab sebelahnya. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini layoutnya belum kepanggil untuk
mungkin saya salah ID ya, nanti kita akan cek dulu ID layoutnya. Saya agak lupa nama ID layout untuk webnya gitu kan. Di sini Odoo tutorial template, terus ada button klik dan ada tutorial, ada tag H2 Odoo tutorial ya. Padahal ini kita nggak define tekstualnya gitu, tapi kita dapat data itu dari controllernya yang ini ya. Jadi di sini kita bisa output lah, kita bisa keluarin datanya gitu, kita bisa nangkep datanya gitu kan di templatenya gitu. Nah ini untuk layout, saya akan coba cek dulu nama ID-nya karena takutnya saya salah gitu kan untuk ID layoutnya. Oke teman-teman, jadi udah ketemu untuk layout dari si Odoo-nya. Jadi nama layoutnya itu adalah front end layout gitu kan, dia ada headernya, ada footernya. Cuman perlu dicatat juga, jadi kita perlu nambahin satu parameter lagi di routing dekoratornya adalah website true, karena memang di dalam front end layout ini itu butuh beberapa informasi yang mana kita harus website ini harus true gitu kan. Nah website true ini sebenarnya kalau nanti teman-teman install modul website e-commerce gitu kan, appointment, terus juga e-learning gitu kan, itu kan perlu install modul website namanya. Nah nanti otomatis di requestnya itu ada satu properti namanya website, yang mana website ini adalah sebuah objek gitu kan, isinya objek gitu, karena memang di Odoo bisa multiple website gitu. Jadi intinya untuk menggunakan front end layout kita membutuhkan parameter websitenya itu true gitu. Dan ini saya belum install modul websitenya ya gitu, jadi ini hanya parameter aja. Oke teman-teman, jadi kayak gini, dan terus kita refresh gitu kan, terus kita masuk sini. Ini kebetulan tadi saya udah coba dan hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah headernya, ini ada footernya ya, terus ini konten yang kita bikin gitu kan, dan kita udah berhasil menggunakan kita udah returnnya itu bukan teks lagi tapi return template, yang mana templatenya itu kita juga manggil template lain gitu kan, yaitu front end layout atau layoutnya Odoo gitu kan, basic layoutnya lah gitu. Terus kita masukin kontennya, kita juga tadi ngirim sebuah values yaitu Odoo title gitu kan, yang isinya adalah Odoo tutorial kayak gitu teman-teman. Jadi ya cukup simpel sih kalau menurut saya ya untuk endpoint atau API ini. Terus kita return template gitu kan, jadi kita bukan return data karena memang di sini. Jadi nanti mungkin kita akan bikin semacam dua jalur, yang returnnya itu khusus data, yang returnnya itu memang halaman gitu kan, halaman website gitu. Oke teman-teman, jadi kita udah berhasil, returnnya itu adalah halaman menggunakan templating keyweb gitu kan. Terus kita juga udah manggil front end layoutnya gitu kan. Dan kita akan lanjut di next video untuk lebih lanjut lagi, lebih advance lagi pembahasan tentang controller ini, karena memang masih cukup panjang ya untuk pembahasannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.